Hai Sobat Belajar, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Produk Bakery. Kali ini kalian semuanya akan belajar tentang membuat dan mengemas roti manis dengan beberapa bentuk yang sedang diminati dengan berbagai topping kekinian. Wah, tentu aja ya akan menghasilkan sebuah rasa baru yang khas yang pastinya disuka oleh segala usia karena pilihan topping yang disesuaikan dengan selera konsumen. Sobat Belajar, adakah dari kamu semuanya yang sudah mengenal roti manis? Berbagai bentuk roti manis ada di pasaran yang disajikan dengan sangat menarik, dilengkapi dengan kemasan yang unik-unik juga. Roti manis biasanya disajikan sebagai pelengkap snack box, ada juga buat hantaran, teman minum kopi, dan cocok juga nih untuk sarapan atau bekal yang praktis yang mudah dimasukkan ke dalam tas. Selain berbagai bentuk yang menarik, roti manis juga bisa diberi isian atau topping yang beraneka rasa disesuaikan dengan selera segala usia. Karena keunggulannya, maka roti manis bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan loh. Penyajian roti manis bisa dikemas dalam bentuk satuan ataupun dalam potongan yang besar. Semua kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Harga yang bervariasi bisa juga ditawarkan pada konsumen tergantung dari bahan-bahan yang digunakan. Sobat Belajar, yuk barengan kita belajar menjadi wirausaha diawali dengan membuat roti manis. Tutorial ini dikemas secara praktis agar kamu semuanya, Sobat Belajar, bisa mempraktikkan di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Video ini dilengkapi juga dengan bagaimana cara menghitung harga jual. So, mari kita mulai belajar. Semangat semuanya Sobat Belajar! Dan sebelum mempraktikkan bagaimana membuat roti manis, mari kita pelajari bahan-bahan dan juga alat yang digunakan untuk membuatnya. Agar mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang ditentukan, roti manis ini dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemui. Bahan baku untuk proses pembuatan roti bisa digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu bahan pokok atau bahan utama seperti tepung terigu, ragi, dan juga air. Yang kedua ada bahan penambah rasa, yaitu ada gula, garam, dan juga lemak dalam bentuk shortening, mentega, margarin, susu, dan juga telur, serta bahan tambahan berupa mineral yeast food atau MYF, malt, emulsifier, bahan untuk meningkatkan mutu adonan atau dough improver, dan pengawet, terutama terhadap jamur. Tepung komponen terpenting kandungan protein jenis glutenin dan juga gliadin, yang pada kondisi tertentu dengan air bisa membentuk massa yang elastis dan bisa mengembang yang disebut gluten. Sifat-sifat fisik gluten yang elastis dan bisa mengembang ini memungkinkan adonan bisa menahan gas pengembang dan adonan bisa menggelembung seperti balon. Keadaan ini memungkinkan produk roti memiliki struktur berongga yang halus dan seragam serta tekstur yang lembut dan juga elastis. Air merupakan bahan yang berperan penting dalam pembuatan roti. Antara lain, gluten terbentuk dengan adanya air. Air juga sangat menentukan konsistensi dan karakteristik reologi adonan, yang sangat menentukan sifat adonan selama proses dan akhirnya menentukan mutu produk yang dihasilkan. Air juga berfungsi sebagai pelarut bahan seperti garam, gula, susu, dan mineral, sehingga bahan tersebut terdispersi secara merata dalam adonan. Garam merupakan bahan utama untuk mengatur rasa. Garam juga akan membangkitkan rasa pada bahan-bahan lainnya dan membantu membangkitkan harum dan meningkatkan sifat-sifat roti. Garam adalah salah satu bahan pengeras. Bila adonan tidak memakai garam, maka adonannya agak basah. Garam memperbaiki pori-pori roti dan tekstur roti akibat kuatnya adonan dan secara tidak langsung berarti membantu pembentukan warna. Ragi untuk roti dibuat dari sel khamir Saccharomyces cerevisiae. Dengan memfermentasi gula, khamir menghasilkan karbon dioksida yang digunakan untuk mengembangkan adonan. Gula ini bisa berasal dari tepung, yaitu sukrosa, atau dari gula yang sengaja ditambahkan ke dalam adonan seperti gula tebu dan juga maltosa. Di dalam ragi terdapat beberapa enzim yaitu protease, lipase, invertase, maltase, dan juga zimase. Protease memecah protein dalam tepung menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap sel khamir untuk membentuk sel yang baru. Lipase memecah sel lemak menjadi asam lemak dan juga gliserin. Invertase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase memecah maltosa menjadi glukosa, dan zimase memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida.
Akibat dari fermentasi ini, sobat belajar, timbul komponen-komponen pembentuk rasa roti. Di antaranya adalah asam asetat, aldehid, dan juga ester. Gula digunakan sebagai bahan pemanis dalam pembuatan roti. Jenis gula yang paling banyak digunakan adalah sukrosa. Selain sebagai pemanis, sukrosa juga berperan dalam penyempurnaan mutu panggang dan warna kerak. Dan juga memungkinkan proses pematangan yang lebih cepat. Sehingga air lebih banyak dipertahankan di dalam roti. Gula juga ditujukan sebagai sumber karbon pertama dari sel kamir yang mendorong keaktifan fermentasi. Lemak digunakan dalam pembuatan roti sebagai shortening karena bisa memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur, kelembutan, dan juga flavor, sobat belajar. Selain itu, penambahan lemak menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat roti juga bertambah. Penambahan lemak dalam adonan akan menolong dan mempermudah pemotongan roti. Juga bisa menahan air, sehingga masa simpan roti menjadi lebih panjang dan kulit roti menjadi lebih lunak. Penggunaan lemak dalam proses pembuatan roti juga bisa membantu mempertinggi rasa, memperkuat jaringan zat gluten, dan roti tidak cepat menjadi keras dan daging roti juga tidak lebih empuk atau lemas, sehingga bisa memperpanjang daya tahan simpan roti. Selain itu, penambahan lemak bisa menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat roti juga bertambah. Lemak berfungsi sebagai pelumas sehingga akan memperbaiki remah roti. Di samping itu, sobat belajar, lemak juga berfungsi untuk mempermudah pemotongan roti dan membuat roti menjadi lebih lunak. Penggunaan susu untuk produk-produk bakery berfungsi untuk membentuk flavor, mengikat air, sebagai bahan pengisi, membentuk struktur yang kuat dan poros karena adanya protein berupa kasein. Membentuk warna karena terjadi reaksi pencoklatan dan menambah keempukan karena adanya laktosa. Alasan utama pemakaian susu dalam pembuatan roti adalah untuk meningkatkan nilai gizinya. Susu mengandung protein bernama kasein, gula laktosa, dan juga mineral kalsium. Susu juga memberikan efek terhadap warna kulit roti dan memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya. Bread improver, sebagaimana kita ketahui sobat belajar, gluten berfungsi untuk mempertahankan udara yang masuk ke dalam adonan pada saat proses pengadukan dan gas yang dihasilkan oleh ragi pada saat fermentasi, sehingga adonan menjadi mengembang. Bahan yang dapat digunakan antara lain adalah santan gum dan bahan lain seperti CMC, alginat, gliseril monostearat, dan lain sebagainya. Bahan-bahan ini akan meningkatkan daya tarik-menarik antara butir-butir pati, sehingga sebagian besar gas yang terdapat di dalam adonan bisa dipertahankan. Dengan demikian akan dihasilkan adonan yang cukup mengembang dan pada akhirnya akan diperolehlah roti dengan volume yang relatif besar, remah yang halus, dan tekstur yang lembut. Bahan tambahan pada roti yang dimaksud dengan bahan tambahan pada roti adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam adonan yang jika dipakai pun tidak akan mengakibatkan terjadinya hasil yang kurang baik. Sedangkan jika dipakai, dapat mempertinggi kualitas roti yang dihasilkan. Bahan ini terdiri dari mineral yeast food atau MYF, malt, emulsifier, dan bahan peningkat mutu adonan atau dough improver. Prinsip pembuatan roti terdiri dari pencampuran atau make-up, peragian, pembentukan, dan pemanggangan. Pencampuran secara tradisional ada dua cara nih sobat belajar dalam pencampuran adonan roti, yaitu sponge and dough atau metode babun dan lurus metode adonan atau cara langsung. Metode lainnya yaitu no time dough dan metode babun cair yang disebut juga brew atau broth. Dalam metode babun, sebagian besar tepung dan air, semua ragi roti dan garam mineral serta zat pengemulsi dicampur menjadi babun. Babun difermentasi selama 3-6 jam, kemudian dicampur dengan bahan lainnya. Pada pembuatan babun cair, 25% tepung dibuat babun cair sebelum pencampuran adonan. Proses lurus dough lebih sederhana tetapi kurang fleksibel karena tidak mudah dimodifikasi jika terjadi kesalahan dalam proses fermentasi atau tahap sebelumnya. Dalam proses ini seluruh bahan dicampur sekaligus menjadi adonan sebelum difermentasi. Demikian pula nih sobat belajar pada metode cepat. Seluruh bahan dicampur sekaligus, bedanya dengan no time adonan langsung dibentuk atau masuk ke dalam alat pencampur tanpa adanya proses fermentasi.
Tujuan pencampuran ialah membuat dan mengembangkan sifat daya rekat. Gluten tidak ada dalam tepung. Tepung mengandung protein dan sebagian besar protein akan mengambil bentuk yang disebut gluten bila protein itu dibasahi, diaduk-aduk, ditarik, dan diremas-remas. Peragian tujuan fermentasi. Peragian adonan ialah untuk pematangan adonan sehingga mudah ditangani dan menghasilkan produk bermutu yang sangat baik. Selain itu, fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa roti. Selama proses fermentasi, enzim-enzim ragi bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Perkembangan gas ini menyebabkan adonan mengembang dan menyebabkan adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Jika kamu ingin memperoleh hasil yang seragam, suhu dan kelembapan dalam ruang fermentasi perlu diatur loh. Suhu formal untuk fermentasi ialah kurang lebih 26 derajat Celcius dan kelembapannya 70–75%. Pembentukan pada tahap ini secara berurutan adonan dibagi dan juga dibulatkan, diistirahatkan dulu, dipulung, dimasukkan dalam loyang dan fermentasi akhir sebelum dipanggang dan juga dikemas. Pembagian adonan bisa dilakukan dengan menggunakan pemotong adonan. Proses berikutnya Sobat Belajar adalah intermediate proving, yaitu mendiamkan adonan dalam ruang yang suhunya dipertahankan hangat selama 3–25 menit. Di sini adonan difermentasi dan dikembangkan lagi sehingga bertambah elastis dan dapat mengembang setelah banyak kehilangan gas, tegang dan terkoyak pada proses pembagian. Setelah didiamkan, adonan siap dengan pemulungan. Proses pemulungan terdiri dari proses pemipihan atau sheeting, curling atau rolling, atau penggulungan serta penutupan atau sealing. Setelah pemulungan, adonan dimasukkan ke dalam loyang yang telah dioles dengan lemak, agar roti tidak lengket pada loyang. Selanjutnya dilakukan fermentasi akhir yang bertujuan agar adonan mencapai volume dan struktur remah yang optimum ya. Agar proses pengembangan cepat, fermentasi akhir ini biasanya dilakukan pada suhu sekitar 38 derajat Celcius dengan kelengkapan nisbi 75–85%. Dalam proses ini ragi roti menguraikan gula dalam adonan dan menghasilkan gas karbon dioksida. Pemanggangan beberapa menit pertama setelah adonan masuk dalam oven, terjadi peningkatan volume adonan yang sangat cepat. Pada saat ini enzim amilase menjadi lebih aktif dan terjadi perubahan pati menjadi dekstrin adonan menjadi lebih cair, sedangkan produksi gas karbon dioksida cukup meningkat. Pada suhu sekitar 50–60 derajat Celcius, aktivitas metabolisme kamir meningkat, sampai terjadi perusakan kamir karena panas yang berlebihan. Pada saat suhu mencapai sekitar 76 derajat Celcius, alkohol dibebaskan serta menyebabkan peningkatan tekanan dalam gelembung udara. Sejalan dengan terjadinya gelatinisasi pati, struktur gluten mengalami kerusakan karena penarikan air oleh pati. Di atas suhu 76 derajat Celcius terjadilah penggumpalan gluten yang memberikan struktur crumb pada akhir pembakaran. Terjadi pembentukan crust serta aroma. Pembentukan crust terjadi sebagai hasil reaksi Maillard dan karamelisasi gula. Sobat Belajar, keren banget kan? Kita sudah mengetahui fungsi dari masing-masing bahan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, juga pengetahuan tentang prinsip pembuatan roti manis. Nah sekarang, kita akan mempelajari tentang teknis dan masalah dalam pengolahan roti manis. Teknis cara membuat roti manis. Pembuatan roti manis adalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu straight dough dan juga sponge and dough. Roti manis dibuat menurut formula-formula dasar yang bisa divariasi sesuai dengan keinginan kita. Pembuatan roti manis dengan cara straight dough adalah sebagai berikut. Pertama, semua bahan kecuali garam dan mentega diaduk dengan dough mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 7 menit. Kemudian, sisa bahan dimasukkan dan diaduk dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit atau sampai menjadi kalis. Yang kedua, adonan diistirahatkan dulu selama 15 menit dengan ditutup kain dingin, kemudian dibuang gasnya dengan cara ditekan. Yang ketiga, adonan dibagi-bagi dengan berat 65 gram, lalu dibulat-bulatkan, diistirahatkan selama 10 menit di atas meja dengan ditutup kain dingin juga. 4. Setelah itu adonan ditekan dan juga dibulat-bulatkan lagi dan kemudian disusun di loyang yang telah disemir dengan mentega. Kelima,
Dibiarkan mengembang dalam ruang tertutup tetapi lembab ya, atau dalam ini prosesnya disebut adalah proofing dengan suhu 40 derajat Celcius dan RH 80-85% selama 40 menit. Setelah 20 menit pertama, adonan 3/4-nya pasti mengembang. Bagian atas adonan roti kita oles dengan susu dan selanjutnya di-proofing lagi sampai adonan mengembang dengan sempurna. Yang keenam, sobat belajar, dipanggang di dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 11 menit sampai warna roti kuning kecoklatan. Pada pembuatan roti manis dengan cara sponge dan adonan, bahan-bahan roti terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama cara pembuatan sponge. Yang pertama, semua bahan sponge dicampur menjadi satu dalam mixer dan diaduk hingga rata dan kalis. Yang kedua, sponge tersebut kemudian diistirahatkan selama 1,5 jam sambil ditutup dengan kain dingin. Cara pembuatan adonan, yang pertama, semua bahan dough kecuali garam dan lemak dan sponge yang sudah jadi dicampur rata dengan kecepatan rendah. Kedua, garam dan lemak dimasukkan setelah adonan hampir kalis. Yang ketiga, pengadukan dilanjutkan dengan kecepatan tinggi sampai adonan kalis. Langkah keempat, lama pengadukan sekitar 5-8 menit. Dan cara kelima, adonan diistirahatkan selama 15 menit dengan ditutup kain dingin dan kemudian dibuang gasnya dengan cara ditekan. Keenam, adonan dibagi-bagi dengan berat 65 gram, lalu dibulat-bulatkan, diistirahatkan selama 10 menit di atas meja dengan ditutup kain dingin. Langkah ketujuh, setelah itu adonan ditekan dan dibulat-bulatkan lagi dan kemudian disusun dalam loyang yang telah disemir dengan mentega. Dibiarkan mengembang dalam ruang tertutup tetapi lembab atau proses proofing dengan suhu 40 derajat Celcius dengan RH 80-85% selama 40 menit. Setelah 20 menit pertama, adonan 3/4-nya pasti akan mengembang dan bagian atas adonan roti dioleskan dengan susu dan selanjutnya di-proofing lagi sampai adonan mengembang sempurna. 8. Dipanggang di oven pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 11 menit sampai warna roti kuning kecoklatan. Sobat belajar, tidak selamanya membuat roti itu selalu lancar ya. Ada kalanya kita pasti punya kendala atau permasalahan kita yang lain yang harus kita hadapi. Jadi perlu dipahami masalah dalam pembuatan roti manis. Yang pertama adalah mutu adonan. Mutu adonan dalam pembuatan roti sangat tergantung kepada kandungan gluten tepung yang digunakan. Gluten merupakan komponen utama protein tepung gandum dan terdiri dari protein gluten dan juga gliadin. Sifat gluten tidak larut dalam air dan dengan air akan membentuk senyawa yang bersifat kenyal. Gluten akan menentukan mutu adonan, volume pengembangan adonan dan sangat menentukan penampilan roti yang akan dihasilkan, khususnya dalam pembentukan struktur crumb. Sifat elastis dari gluten terbentuk saat pengadukan adonan. Hidrasi dan pengembangan gluten serta laju kegiatan enzim dipengaruhi oleh penurunan pH adonan saat berlangsungnya proses fermentasi. Hal ini terjadi karena penurunan pH menyebabkan terjadinya aksi-aksi enzim proteolitik pada protein, sehingga mampu membentuk sistem dinding penahan gas. Gluten menyebabkan peningkatan ekstensibilitas dan juga elastisitas adonan yang bisa mencegah kerusakan sel-sel remah selama pengembangan. Pengembang roti umumnya mengandung senyawa-senyawa asam askorbat, amonium klorida, kalsium sulfat, dan juga tepung daging. Amonium klorida berfungsi sebagai sumber nitrogen yang mengatur kecepatan produksi gas dalam adonan. Kalsium sulfat merupakan sumber ion Ca bersama protein gluten bisa menambahkan gas saat pengembangan adonan. Sedangkan tepung daging berfungsi sebagai penambah protein untuk memperkuat struktur gluten. Mutu roti yang baik meliputi volume roti yang besar, bentuk yang simetris, warna kerak coklat kekuningan, tekstur kerak yang tipis dan kering, serta sifat-sifat bagian-bagian roti yang meliputi butiran dan juga tekstur. Butiran yang baik adalah butiran dengan sel yang halus, seragam yang panjang-panjang, sedangkan tekstur yang baik adalah yang halus, lembut, dan juga elastis. Setelah roti tawar keluar dari oven dan menjadi dingin, roti bisa menjadi cepat basi, yaitu dengan hilangnya rasa lezat dan juga aroma kulit.
Kulitnya pun juga menjadi lembek dan alot, remah roti menjadi kaku, keras, dan juga meremah. Kerusakan roti selama proses penyimpanan adalah kebusukan atau rop karena bakteri B. subtilis, B. licheniformis, dan B. panis. Roti yang busuk ini ditandai dengan bau dan rasa yang tidak menyenangkan sobat belajar. Remah makin gelap dan juga lengket, kulit roti kemerahan atau merah tua, ketengian merupakan kerusakan lain pada roti. Ketengikan ini disebabkan oleh kerusakan lemak minyak sehingga menghasilkan rasa dan bau yang tidak enak. Atau sobat belajar, setelah mengetahui seluk-beluk roti manis, yuk kita siapin bahan dan alat untuk membuat roti manisnya. Bahan roti manis untuk menghasilkan 70 buah roti dengan berat masing-masing 30 gram. Yang pertama, tepung cakra 800 gram. Yang kedua, tepung segitiga 200 gram. Yang ketiga, gula pasir 250 gram. Yang keempat, margarin sebanyak 200 gram. Yang kelima, ragi 25 gram. Yang keenam, air dingin 400-500 gram. Yang ketujuh, kuning telur sebanyak 5 butir. Yang kedelapan, susu bubuk 100 gram. Yang kesembilan, garam 1 sendok teh. Dan 10 adalah isiannya, sosis atau selai coklat. 10 alat yang disiapkan. Adapun beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan dalam proses produksi roti adalah timbangan, gelas ukur, mixer, divider, loyang, baking sheet, proof box, prover, oven, rak pendingin, roller, pisau atau alat pemotong. Cara membuat. Yang pertama, campurkan bahan-bahan kering ke dalam mixer, aduk hingga tercampur rata. 2. Masukkan margarin, susu bubuk dan air dingin. Lalu aduk kembali hingga adonan kalis. Ketiga, istirahatkan adonan selama 15-20 menit. Dan keempat, timbang adonan sebanyak 30 gram kemudian dibulatkan. Rounding sampai adonan habis. Yang kelima, isi adonan dengan isian. Kemudian difermentasikan selama 45-60 menit. Lalu kita olesi dengan kuning telur. Kemudian kita oven selama kurang lebih 25 menit. Sobat belajar, selanjutnya kita akan mengemas roti manis agar hygiene dan juga menarik. Yuk kita ikuti langkah berikut ini. Pengemasan merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan, agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun yang telah mengalami pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengemasan memegang peranan penting dalam pengawetan dan juga mempertahankan mutu bahan hasil pertanian. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi bahan pangan yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Kemasan plastik. Kemasan plastik merupakan salah satu kemasan primer. Kemasan plastik ini dilengkapi oleh lem perekat guna untuk menutup supaya udara tidak bisa masuk. Kemasan fleksibel film juga merupakan salah satu kemasan primer. Kemasan fleksibel film yang digunakan harus tidak sobek, bersih, dan tulisan terlihat dengan jelas. Kemasan fleksibel film ini ditutup atau direkatkan dengan isolasi. Kemasan folding karton merupakan kemasan sekunder memiliki kemampuan untuk melindungi produk dari benturan dan sinar matahari. Sobat belajar, mudah dong membuat roti manis? Nah, selanjutnya mari kita hitung berapa harga jual dari resep yang telah kita buat. Kita perhatikan perhitungan harga jualnya berikut ini.
Selamat mencoba ya, Sobat Pelajar. Semoga bisa menambah inspirasi kamu dan menjadi wirausaha sukses ya dalam produk bakery kekinian. Selamat mencoba dan sampai jumpa.